Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya Pendeta Richard Surinta kembali menjumpai saudara lewat sahabat Richard Surinta. Hari ini kita ingin berbicara dan mempelajari satu persoalan dalam keluarga di mana Alkitab berkata tentang hubungan suami istri. Saya memberikan satu ayat untuk saudara dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, tapi saya tidak baca semua. 1 Petrus pasal 3 ayat 1, hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini bicara tentang bagaimana memenangkan suami. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Jadi ada inner beauty. Ada kecantikan dari dalam, bukan kecantikan yang lahiriah. Yang utama Alkitab berkata bahwa kecantikan batinia ini. Ayat yang ke-7, demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada tanggung jawab masing-masing. Secara moral di dalam Alkitab, iman Kristiani mengatur keluarga dengan sangat luar biasa. Tidak ada perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh alasan apapun. Itu sebabnya seorang suami dikatakan oleh Alkitab harus mampu mengasihi istri. Tetapi kasih yang you berikan adalah kasih agape. Dan tidak selalu mengungkit-ungkit kesalahannya. Saya mau katakan kepada semua suami di sini. Kalau you bertanya kepada istrimu, "Mah, rumah kamu yang mana sebenarnya?" Kalau istri yang benar, pasti dia akan menjawab, "Rumahku, di mana kamu hidup, di mana kamu tinggal, itulah rumahku." Kalau seorang istri mampu berkata, maka seorang suami, Anda tidak pantas untuk mengusir-ngusir istrimu, untuk membuli dia, untuk sewenang-wenang melakukan kejahatan. Karena panggilan you sebagai suami adalah mengasihi istri. Kembali saya katakan kepada istri, Anda punya tanggung jawab tunduk kepada suami. Suami membangun house-nya. Tanggung jawab suami adalah gedungnya. Tapi Anda sebagai istri memiliki tanggung jawab home-nya, suasananya. Itu sebabnya jangan suka memakai gestur-gestur yang tidak disukai atau gestur negatif. Kalau lihat suami dengan muka yang gak enak, gitu. Karena Anda bertanggung jawab harus tunduk kepada dia. Anda pernah berterima kasih kepadanya bahwa dia telah menjamin istri dan anak-anak? Anda pernah berterima kasih bagaimana dia berjuang di luar untuk mencari sesuap nasi? Anda pernah bersyukur kepada Tuhan dengan memberi suami yang terbaik? Saya mau katakan kepada semua saudara, akhir-akhir ini banyak keluarga yang mempertahankan keluarganya bukan karena cinta, tapi karena mempertahankan harga diri. Takut bercerai, takut malu. Jangan sampai anak tidak punya papa mama. Apakah keluarga ini sudah tidak ada kesempatan? Hari ini Tuhan memberikan pesan kepada kita untuk kembali bahwa solusinya ada di dalam firman. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam keluargamu. Biarlah pengampunan itu harus saudara lakukan dalam keluarga. Kehidupan saling cinta itu kembali supaya Tuhan kembali memberkati. Catat baik kalimat saya. Rumah Tuhan sangat bergantung juga pada rumah tangga. Kalau rumah Tuhan, yuk ke pendeta minta doa, tapi rumah tangga berantakan, Tuhan tidak akan memberkati saudara. Kalau saudara diberkati, saudara boleh share. Saya Pendeta Richard Surinta dan Anda berada di lain sahabat Richard Surinta dalam program I Believe
in myself.